Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Asri, dan temanku, Mas Arif. Halo Hai, Mas. hai. Oke, kali ini kita mau undang teman kita, Mbak Safira Tuhoir, atau biasa dipanggil Mbak Safira. Kita mau ajak ngobrol Mbak Fira tentang fasilitas student di Australia, khususnya untuk PhD student. Oke, kalau Jadi gitu kita... Mbak Tafira ini PhD student, bisa di-mention nggak ini ya, uninya? Bisa kan? Bisa University of South Di Australia, University of Adelaide. Australia. Jadi nanti kita bisa sharing, beliau bisa sharing-sharing lah tentang fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Gitu. Oke, Ya, kita panggil aja guest-nya. oke. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Jangan senyum-senyum gitu dong. Ya, banyak tantangan di dunia Banyak maya tantangan. ya. Iya. Luar biasa. Jadi kita ulangi lagi ya. Di Jogja Ya, jadi gimana? kita ulangi lagi. Rame. Ya, Apa sebut? cek toko sebelah, Oh, cek ke sebelah. beli pulsa. Jadi kita tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit juga sama Mbak Fira ya Ci ya sebelum ini, cuman ya nanti nggak enak lah kalau misalnya nggak bisa di-share kan, sayang banget soalnya ini informasi yang benar-benar nanti pasti bermanfaat buat teman-teman kita, terutama yang mau atau berniat untuk ngambil PhD khususnya di Australia gitu. Jadi ini Mbak Fira ini dulu PhD student di University of South Australia, tapi sekarang jadi dosen Mbak ya di UGM. Oke deh. Ci, silakan Ci. Iya Mbak. Gimana nih? Langsung aja mau cerita. Enggak, jadi kalau Mbak Fira kan dosen ya. Kalau misalnya pas koronce ini gimana Mbak? Online kuliahnya. Iya, kalau sementara ini ya kita kuliahnya online semua gitu. Jadi kita semua diinstruksikan untuk kasih kuliah online dengan kebebasan untuk memilih platform gitu, mau live atau mau recorded. Terus gitu. tapi tetap harus memperhatikan rambu-rambunya. Jadi misalnya kita mau live itu kalau bisa jangan sampai yang 2 jam kita ngomong terus begitu kan gitu. Kalau misalnya record juga, jadi akhirnya memberikan kesempatan mahasiswa untuk explore lebih lanjut gitu. Jadi kita hanya membuka gerbang saja, memberikan poin-poin, kemudian mereka akan explore sendiri gitu. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya kita ngerekod kuliah itu 1 jam atau 2 jam kayak di kelas gitu, 1 menit mahasiswanya sudah tidur gitu. Jadi itu dihindari Enggak, gitu. kalau dosennya Tips-tipsnya Mbak Fira begitu kayaknya nggak katanya. bakal ngantuk deh. Iya Ya, betul. misalnya muridnya kalian berdua, waduh berat ini. Mbak, tapi Mbak Fira ini gimana Mbak? Efektivitasnya sama aja apa pasti berkurang apa gimana tuh? Apa nggak jauh beda apa gimana? Iya, kalau itu sih memang jelas ya, tidak ada yang bisa menggantikan face-to-face interaction, itu jelas sekali gitu. Cuma ya kita melakukan yang terbaik dalam keadaan yang seperti ini gitu. Jadi mahasiswa memang kalau di kelas saya lebih bekerja agak sedikit keras gitu karena mereka bikin tugasnya macam-macam. Jadi saya langsung putar haluan untuk tugas-tugas kuliah itu tidak seperti biasanya itu. Jadi mereka bikin video, kemudian mereka bikin video pakai bahasa Inggris dengan tema-tema tertentu begitu. Jadi itu ternyata buat mereka itu mereka belajar banyak dari situ. Jadi banyak banget yang disesuaikan. Tapi ya memang ya yang terbaik di kondisi ini yang bisa dilakukan begitu. Iya ya. Cuma ya efektif Kita atau tidaknya betul. Ya wes Ci, mau nanya apa Ci? Iya Mbak, mau nanya tentang ini Mbak, fasilitas mahasiswa S3 di Australia itu gimana? Mbak Fira bisa ceritain nggak lebih detail? Kita sih dulu bareng ya Mas kuliahnya sama Mbak Fira, maksudnya sempat lihat Ya, Mbak Fira. Cuman kan untuk detailnya mungkin Mbak Fira bisa cerita lebih jauh. Beda kasta tapi ya. Beda kasta ya. Oke, jadi ini 2 host yang heboh ini memang sebentar lagi akan
berangkat PhD, jadi ini memang ya sedikit banyak gitu loh. Ya. Gitu. Siapkan mental. Amin. Iya. Ya lanjut, Mbak. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu itu saya mulai tahun 2012 itu lama sekali ya. Di University of Australia itu kampusnya di Mawson Lakes itu. Jadi setiap mahasiswa PhD itu punya fasilitas yang bagus kalau di sana. Jadi setiap universitas beda fasilitasnya ya. Jadi saya cerita konteks di Uni SA itu kami gitu loh punya satu lab yang isinya 10 cubicle, 10 komputer gitu. Jadi lab besar isinya komputer. Jadi ada di school lain yang labnya isinya 3 orang, 2 orang, bahkan ada yang 1 orang. Jadi setiap school itu berbeda-beda. Tapi untuk cerita saya, kami bersepuluh bersama-sama dalam satu lab. Satu workstation itu ada 2 layar, standarnya 2 layar. Nah, setelah standar 2 layar juga mejanya bagus, kemudian kursinya bagus, dan itu secara ergonomis diatur dengan sangat cermat gitu. Jadi ketika pertama masuk kita sudah diberikan training atau instruksi, ada 1 orang yang mendampingi mengatur badan kita posisinya terhadap layar komputer, terus bagaimana caranya mengetik dengan bagus, kemudian bagaimana cara memandang komputer yang ergonomis, dan itu diatur dari hari pertama. Jadi kursi saya itu sangat ergonomis gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu diperhatikan. Boleh di-share nggak Mbak ini fotonya Mbak? Boleh, tapi itu foto menjelang submit atau yang itu yang foto berantakan nggak apa-apa, atau foto yang itu boleh. Coba kamu yang share, bisa nggak? Oke, sebentar. Itu jadi foto kubikelnya gitu ya berarti ya? Oh. Di sambil nunggu foto Mbak, itu jadi kan di sana, oh ini ada nih. Oh. Wah, coba lihat itu menjelang submit. Jadi saya mau kasih lihat seberantakan itu ruang kerjanya kalau sudah stres banget gitu. Jadi di situ tapi nggak kelihatan kursinya tuh sayangnya gitu. Jadi tetap itu layarnya 2, terus kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, coba yang ini satunya yang apa namanya, yang kelihatan labnya yang lagi ada orang yang lagi ngecek suhu dan ngecek. Nah, saya kira seperti itu. Jadi setiap bulan itu juga selain kita dicek secara ergonomis, ada orang yang akan ngecek tentang suhu ruang dan anti rayap. Jadi anti polutan yang seperti itu tuh dicek semuanya. Setiap bulan mereka akan cek seperti itu, dan kemudian ngecek juga tentang kebocoran-kebocoran yang memungkinkan ada gitu kalau misalnya ada itu. Jadi ruangan itu dipastikan steril setiap bulan. Iya. Ya kebetulan itu. Ini itu sih dikaitin karena aku kan pernah ini juga Mbak. Pernah jadi cleaner juga di kampus kan. Ya, jadi ya seperti itulah gitu loh. Cuman yang ngecek kebetulan bukan aku gitu. Terus hubungannya apa? Jadi data-data. Aku yang tukang bersih-bersih aja deh. Bersih vakum lah, yang tukang ngelap-ngelap kaca gitu. Yang penting halal dan pundi-pundi. Oke. Iya, tapi emang kebayang ya, maksudnya begitulah itu kayaknya suasana benar-benar yang real ya. Kalau misalnya PhD mejanya kayak gitu, berantakan gitu, emang itu pengaruh dari due date apa gimana tuh? Iya, katanya semakin berantakan semakin produktif gitu loh. Oh gitu ya. Kita berlindung. Gitu. Pokoknya banyak banget yang mau dibaca, banyak. Wah, di situ-situ aja. Supaya buku sembari dulu gitu ya. Di situ. Nah, itu sebenarnya foto before gitu. Nah, afternya itu lagi saya cari itu. Afternya yang rapih banget gitu. Itu menjelang submit itu nggak bisa mikir. Gitu. Kalau rapi berarti udah submit ya? Ya. Mengabadikan ketika the messiest table gitu. Saya share yang paling messy gitu. Yang nggak messy udah saya beresin semuanya. Terus apa lagi Mbak? Terus kita punya fasilitas ngeprint unlimited, jadi sehari mau ngeprint 1000 juga nggak masalah gitu loh. Jadi saya sering dipalakin sama anak-anak. Termasuk aku. Jadi dipalakin sama anak-anak undergraduate sama anak master ini, harus saya gitu. Suka malak-malak gitu, minta di printkan gitu, karena kan saya unlimited gitu.
Tuh, nah saya gimana mau nonton? Oh, Kayak gitu ya, nggak sama-sama tapi mahasiswa, ya sudahlah. kalau di aku sih dulu di Flinders itu, jadi memang ada fasilitas printer itu, tapi tetap kita nggak ini apa ada kayak pulsa gitu. Iya, ada Ya, kuota. itu kan buat master Iya. sama. Oh iya kita lupa Tapi ya. kalau buat Beda kasta, Mas. Tapi emang gitu ya Mbak? Maksudnya unlimited bener ya? Maksudnya kita mau ngeprint berapa iya juga? kan karena IP address kita kan terkonek dengan printer. Jadi begitu kita ngeklik, ya kita nggak punya apa-apa gitu kan, kita ngambil aja langsung gitu. Jadi nggak pernah ada gitu. Jadi selalu unlimited, nggak pernah ada. Memang di set untuk student number ini, IP address ini itu begitu gitu, udah kartunya ya. itu sudah otomatis gitu. Ya, Jadi banyak yang memanfaatkan saya untuk urusan printer, tapi ya nggak apa-apa, saya mah happy berbagi gitu ya. Amal. Amal. Terus ruangan saya 24 jam. Jadi karena kan PhD itu setiap orang punya learning style yang berbeda-beda. Jadi ada yang orang yang umumnya itu belajar pagi atau malam atau sore atau jam 12 malam. Jadi ruangan saya itu 24 jam dengan kartu, dengan sekuritas yang sangat tinggi. Jadi kapan aja bisa masuk. Ya kalau misalnya mau uji nyali ya bolehlah masuk jam 12 malam gitu. Bolehlah uji nyali gitu. Tapi 24 hours. Nggak, maksudnya memang benar kan ada yang memang teman-teman atau students yang memang dia moodnya itu jam 12 malam misalnya gitu, memang ada kan ya? Iya memang ada. Jadi jadi apalagi ketika menjelang submit itu jam 5 pagi itu baru selesai, itu barengan sama cleanernya ngetuk ternyata masih ada orang, lah itu sering itu begitu gitu. Nah, itu yang cleanernya ke gue maksudnya. Ya Terus jadi karena 24 jam juga mahasiswa PhD punya fasilitas untuk diantar sampai ke bus stop sama security. Jadi kita misalnya pulang kampus gitu jam 12 atau setengah 1 gitu. Nah itu kita diharapkan itu kan kita harus merasa secure, aman ketika kita mau jalan kaki ke bus stop kalau kita nggak punya kendaraan sendiri. Jadi kita bisa menelpon security untuk minta diantar sampai kita dapat bus. Gitu. Nah, kalau di Adelaide dulu ada jadwal bus yang tepat dan ada real time arrival-nya. Jadi kita bisa cek keduanya jam berapa, real time arrival-nya jam berapa, dan kemudian kita bisa perkirakan. Gitu. Jadi antara lab kita sampai ke bus stop berapa lama, kemudian kita telepon security. Saya biasanya telepon kalau misalnya my bus is coming in 10 minutes, for example. Terus kemudian security datang terus nganterin, jadi pas banget. Dan security-nya pun baik banget sampai nitipin gitu sama bus driver-nya itu. Oh gitu. Jadi, hi buddy, just please look after my girl, dia bilang gitu. Jadi nah, terus kan saya dijemput sama ini. Make sure kalau student-studentnya safe sampai di rumah gitu ya. Terus kita kan dijemput sama mobil bagi car itu, yang mobil kecil listrik. Terus nanti sepanjang perjalanan itu biasa tanya lah, what are you doing? Why you like stay on campus this late? Gitu. Do they pay you a lot or what? Your salary is very high atau gimana? Jadi mereka, ngapain sih kamu anak kecil? Iya. Perempuan heboh sekali gitu sampai jam 12 malam misalnya gitu. Emang kamu digaji gede banget ya? Aduh. Jadi saya guyonin lagi. Tapi di sana juga untungnya ya memang sampai jam 12. Transportnya juga memang 24 hours ada juga ya. Karena dia menyesuaikan kan. Kalau di Motion Lex itu enggak sih, itu sampai jam 12, sampai jam 1 pagi. Iya. Itu enggak lagi. Saya tahun terakhir itu pulangnya selalu jam 11:30, jam 12 gitu. Jadi saya tahu banget itu jam-jam berapa gitu. Aduh, gitu loh. Ngeri banget ininya. Iya. Wow. Gimana sih, masih minat nggak PhD? Minat lah. Iya. Wah, kan ini harus PhD nih, udah tak kasih contoh. Jadi kita pengen lihat dulu fasilitas-fasilitasnya. Terus lanjut, apa lagi Mbak fasilitasnya Mbak? Jadi fasilitas selain itu juga kita kan bebas ya di sana tuh punya kitchen sendiri. Nah di kitchennya itu kita ada coffee machine.
Jadi itu free untuk PhD student, dan dengan BIN-nya yang fresh setiap hari itu kita bisa ini terus bisa request kalau misalnya habis. Nah, itu yang membuat kecanduan kopi itu gara-gara di sana ada coffee machine yang gede, yang bagus, yang tinggal pencet dengan susu yang segar dan kemudian BIN yang sangat segar. Ya gimana kita enggak addicted. Jadi begitu. Jadi ada coffee machine. Nah, itu contoh coffee machine yang ada di school saya di situ. Gitu. Jadi itu kemarin yang kunjungan saya pas tahun 2019 itu yang ke Australia. Jadi dibikin lebih itu dulu agak lebih besar, tetapi model lama, tapi ini dibikin model yang sekali pencet. Ini berarti selepas Mbak Fira udah lulus ya? Aku udah lulus kemarin, terus dapat postdoc sebentar untuk 2 minggu ke sana lagi. Ya, yang paling saya kejar adalah mau lihat kayak apa sih kitchen-nya sekarang. Oh gitu. Ya, pokoknya surga banget ya buat yang coffee lovers ya. Tadinya minum kopi sehari sekali, kemudian jadi 2 kali, jadi 3 kali. Jadi ya, akhirnya kita harus membatasi diri untuk tidak terlalu sering. Karena itu enak banget, tinggal mencet terus langsung jadi, langsung aduh seger. Luar biasa lah pokoknya. Pengen kesana. Jadi fasilitas, beberapa fasilitas fisik. Terus ada juga fasilitas yang berhubungan dengan belajar kita gitu ya. Jadi supervisor itu available terus, jadi kita berhak banget untuk ngejar supervisor, dan supervisor harus kasih kita fasilitas, kasih kita waktu gitu. Setiap hasil PhD dan supervisornya itu beda-beda cara kerjanya itu. Kalau saya dulu pas tahun-tahun pertama, seminggu sekali harus ketemu apapun yang terjadi gitu. Jadi setiap hari Jumat jam 10. Jadi setiap malam Jumat itu saya nggak bisa tidur karena besok saya nggak ngerti mesti ngomong apa, misalnya gitu. Oh gitu ya. Setiap Tapi itu wajib. Iya, enggak, itu di set sendiri gitu. Di set sendiri, tergantung gimana. Setelah 6 bulan, setelah saya research proposal selesai, baru agak lebih fleksibel gitu. Jadi tergantung, ada yang ketemu kalau butuh aja gitu, atau minta ketemunya sebulan sekali, tapi kalau saya seminggu sekali, apapun, kamu tidak dapat apapun, tidak ada progres, yang penting ketemu. Gimana saya nggak sakit perut setiap malam Jumat gitu ya. Berarti itu komit antara supervisor sama studentnya? Iya. Jadi sendiri-sendiri gitu. Nggak ada pattern yang kamu harus ini berapa kali seminggu ini enggak kan? Itu terserah kita ya. Kalau mau cepat ya harus konsisten. Ya diatur-atur waktunya. Jadi kita lihat polanya seperti apa. Jadi kita bisa, kalau supervisor maunya begini, berarti kita kerjanya jam segini gitu loh. Jadi kalau kita udah lihat polanya, kita bisa nentukan kapan kita bisa kerja gitu. Iya. Terus kita juga, karena kita mahasiswa internasional, kita juga dikasih kesempatan oleh staff library itu untuk ngecek bahasa ketika kita ngumpulin tugas. Boleh itu, kita ngecek proofreading gitu, dicek bahasanya. Misalnya saya mau ngumpulkan paper untuk conference gitu, mereka akan cek bahasanya gitu. Jadi mereka konsultasi ada gitu untuk fasilitas untuk PhD juga. Terus ada training-training. Kayak editor gitu, enggak? Beda. Kayak apa? Editor. Iya. Jadi boleh gitu. Terus ada training tentang macam-macam, tentang research math, analysis, itu untuk PhD student banyak sekali. Jadi bisa kalau kita merasa kurang di mana gitu, terus nanti kita coba untuk gabung di trainingnya. Terus sebagai uang tunai sepertinya, dapat uang deposit di situ sebesar $2.000. Nah, uang itu kita bebas mau pakai buat apa aja. Mau pakai buat beli buku, atau mau pakai buat membership. Saya mau daftar member association of something, atau mau dibuat untuk beli tiket conference, atau membayar conference, atau pokoknya yang berhubungan dengan akademis. Dan itu pun harus atas persetujuan supervisor. Jadi kalau kita dapat Australia Awards, kita dapat dari Australia Awards, terus kita dapat dari kampus. Gitu. Jadi dulu saya waktu itu 2014 mau berangkat ke Berlin untuk conference ke Eropa. Jadi tiketnya saya minta kampus, kemudian yang lain saya minta untuk biaya conference atau dan lain-lainnya itu saya minta ke Australia Awards. Jadi ada 2 support begitu. Oh gitu. Jadi dari kampus aja, dari kumulatif. Misalnya tahun ini kita nggak pakai ini, jadi nggak usah dipaksakan diri harus habis. Jadi
Jadi kita juga benar-benar yang strateginya harus bagus. Kita punya berapa ribu, terus kita mau target apa gitu. Saya punya 4.000 nih, masih nganggur. Jadi saya mau cari conference yang gitu, yang bisa di cover sama kampus, yang jauh misalnya kalau cuma conference-nya Malaysia sama Singapura masih saya tanggung lah gitu. Cuma kalau conference-nya yang jauh gitu, baru saya coba pakai dana itu. Nah, mereka pun mau melepas dana itu kalau conference-nya betul-betul yang bagus. Jadi memang tricky banget. Jadi Mereka nggak akan juga ya. aja. Nggak, terus sayang ya kalau misalnya nggak dipakai gitu ya. Ya sayang banget lah. Apalah buat beli buku atau beli apa, pokoknya pakai itu harus habis gitu. Kalau setauku sih yang kalau misalnya di postgrad juga ada yang kayak gitu. Cuman dia khusus untuk yang master research. Iya, Tapi ya jumlahnya nggak segitu sih. Paling berapa gitu, 500 atau berapa kalau nggak salah ya. Kalau master by coursework kan enggak. Jadi master by research itu memang betul-betul yang supportnya hampir mirip dengan PhD itu. Pusingnya juga mirip. Udah master pakai by research lagi, aduh master tuh coursework aja gitu. Nggak pusing. Masih bisa tertawa seperti dua host yang satu, yang dua ini luar biasa. Ya, masih bisa itu karena masternya by coursework. Coba masternya by research, oh my god. Gitu ya? Lebih sibuk dari Mbak Fira. Lebih nyebor. Terus apa meneh, Mbak? Terus kita punya kayak misalnya discussion club gitu setiap Jumat gitu, kumpulan dari berbagai macam PhD, sama-sama PhD cuma berbagai macam bidang. Setiap Jumat kita kumpul, kita ngobrol apa, jadi kita bisa ngerti mereka tuh sebenarnya lagi stage-nya apa, jadi kita bisa ngerti mereka juga pusing, nggak cuma kita doang yang sepertinya paling merana sedunia gitu tuh. Jadi ini banget gitu, kita saling tahu, kita saling support gitu, dan ya begitu kira-kira sih ininya gitu loh. Cuma yang intinya sih bahwa PhD itu benar-benar independen gitu loh. Kita nggak bisa langsung ngomong bahwa aduh aku nggak bisa topik ini, itu nggak bisa gitu. Semuanya mengerjakan topik yang baru gitu. Jadi ya begitu gitu. Iya. Nanti mungkin kita ini kali ya, ada slot tersendiri kali ya, Ci. Maksudnya tips and tricks buat PhD students itu kayak gimana. Kita sekarang kenal dulu. Di line sesi itu, nanti kita panjang itu. Kalau sekarang ini kita ibaratnya tuh kayak diiming-imingin dulu gitu loh. Loh, kalau PhD students itu fasilitasnya ini gitu. Dan kalau misalnya, ya kayak, kalau calon-calon student itu kalau misalnya lihat fasilitas-fasilitas PhD kayak gitu kan pasti, waduh gila ya, maksudnya, sangat suportif banget kan, maksudnya dia sampai hal-hal kecil yang kayak psikologi gitu kan diperhatiin juga kan di sana gitu loh. Jadi apa aja dicegat, yang penting lulus. Jadi kita nggak punya alasan apapun. Kita nggak punya alasan, aduh aku nggak bisa lulus soalnya internetnya lemot. Oh nggak bisa, internet dalam kejap itu langsung ngebuka. Nggak ada kuota ketengan, semuanya beres semuanya. Oh, jadi nggak ada yang katakan di sana ya? Jadi dicegat semuanya gitu. Saya nggak bisa nih, internetnya lemot banget. Oh nggak, langsung internetnya cepat. Oh kampusnya tutup sih jam 4. Saya kan bisanya kerja malam. Oh nggak, 24 hours. Tapi aku merasa nggak aman. Oh ada security. Jadi betul. Tapi aku bahasa Inggrisnya belum bagus. Oh ada learning and teaching yang akan mendukung. Jadi apapun alasan kita itu selalu mereka jawab gitu. Betul, jadi kita nggak misalnya nggak ada respon dan segala macam, itu nanti kita punya strategi khusus dikasih gitu. Misalnya memang supervisornya nggak bisa kerja banget gitu, atau for some reasons itu nggak cocok dengan kita berhak ganti supervisor. Dan kita juga dikasih fasilitas untuk pergi ke counseling services. Jadi stres itu sudah bagian dari mahasiswa. Jadi ada counseling services yang aku jengkel banget sama supervisorku, bla 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 dan segala macam, kita bisa ngomong dan curhat, dan itu konfidensial, nanti kita dikasih tips dan segala macam gitu. Jadi pusing-pusingnya itu ada ya. Aku pusing nih, nggak bisa mikir. Oh ada counseling services yang akan membantu. Jadi dan itu konfidensial banget. Jadi apapun alasan kita, itu mereka akan jawab. Jadi kita nggak bisa, aduh nggak punya. Saya memang harus lulus karena semuanya difasilitasi. Betul. Jadi kalau misalnya itu ya ibaratnya kebangetan gitu ya. Kalau misalnya masih ya wes, kira-kira
cukup, Ci? Iya, lumayan. Cukup Ntar mungkin kayaknya. kita buka sesi tersendiri nanti untuk apa sih tips-tips, triks dan pengalaman-pengalaman Mbak Vira selama PhD students di sana ya. Oke, ya sebenarnya ini tips-tips dan ininya itu khusus untuk ini apa untuk membuat 2 host ini jadi pengen gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu. Saya happy sekali. Pokoknya saya 2 host ini berangkat ini. Oke deh. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Iya, oke. Kalau gitu, Mbak Vira, makasih banyak waktunya. Oke, thank you. Udah nggak Thank keputus you. kok. Iya. Sampai ketemu lagi. Ntar sesi berikutnya ya, kita ya, undang lagi ya. Oke, Mas Arief, thank you juga. Makasih semuanya. Yeah. Kita sudahi dulu sesi berikut ini. Dadah, bye. Bye.